semaksimal mungkin. Ya. Gunakanlah hidup ini dengan penuh kehidupan. Ya. Bagaimana hidup dengan kehidupan? Maka mereka menyatakan jadikan hidup tambah hidup. Kenapa hidup tambah hidup? Yang namanya hidup ya punya apa tujuan hidup? Apa yang diinginkan oleh hidup? Ya kan? Sebagai anak kecil senangnya apa? Main-main, bercanda, ya kan? Main boneka-bonekaan, main mobil-mobilan, kan gitu. Masih kecil. Yang penting apa? Anak itu senang, ya kan? Coba kita lihat orang tua masih kecil. Ya. Bentar minum. Umar aja dulu mainannya banyak banget. Aduh, satu keranjang. Apa tujuan orang tua ngasih mainan kepada anak supaya Senang. ya? Begitu juga anak itu disekolahin. Kenapa taman kanak-kanak? Sebenarnya taman bermain. Jadi hidup ini adalah bagaimana anak itu menikmati hidup ini dengan senang, dengan penuh canda tawa, ya, hatinya riang gembira, kan? Tidak cukup anak-anak, sampai dewasa pun, ya, orang berupaya mencari kesenangan kehidupan. Jangan bikin susah, ya kan? Coba lihat nih orang kaya, ya kan? Apa yang enggak disampaikan atau dibeliin oleh orang tuanya? Beberapa orang kaya, ya kan? Sebut saja Rafathar. SMA sudah dibeli mobil, ya kan? Sebut saja beliau Rafathar. Mobilnya mewah. Anda juga kalau beberapa tuh anak itu dibeliin motor yang bagus, ya. Moge, motor gede, motor balap. Supaya apa? Supaya anaknya senang. Ya. Bagaimana dulu Soeharto itu memanjakan Tommy, ya, mobil-mobil mewah, permainan yang ekstrim, itu yang diinginkan oleh Tommy. Tommy itu senangnya apa? Balapan. Kalau dulu main mobil-mobilan, begitu besar ya sirkuit Sentul punya siapa? Punya Tommy. Formula 1, orang belum ada yang punya Formula 1, Tommy sudah beli. Kalau dia punya mobil, masa gak ada jalanannya, maka jalanannya di sini. Wah, senang banget. Siapa yang gak ingin anaknya seperti senangnya Tommy Soeharto? Begitu juga yang lainnya. Nanti kalau udah besar, kekayaannya tidak habis 7 turunan. Kalau kita lihat hari ini yang paling kaya di Indonesia itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Itu kalau melihat uangnya itu, perusahaannya luar biasa. Hari ini ya, untuk apa? Kesenangan dia ingin mewariskan dunia juga kepada anak cucunya supaya nggak habis-habis, ya. Atau ke hari ini yang kita lihat konglomerat. Jadi seolah-olah hidup ini abadi. Saya boleh mati, tapi perusahaan ini, harta ini jangan. Kalau bisa sampai 7 turunan, sampai turun ke 100, nggak mati-mati. Ya kan? Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1800 berapa tuh? Berdiri Sampai Nyonya Menir berdiri terus. Iya. Tapi sekarang kan kalah dengan herbal kan? Habis tuh jamu, ya. Nyonya Menir itu istrinya itu ya. Gudang garam, jarum. Jarum tuh cemaka putih. Wah, banyak. Makanya ya orang-orang kaya tuh uangnya nggak habis-habis. Gudang garam ya? Dan mereka berkeyakinan setelah dia hidup nggak ada kehidupan lagi. Ya. Ada satu keyakinan yang aneh. Ya. Pernah lihat gak benderanya Korea? Ya, ada gambar hitam putih bola setengah bola yang ini ya. Iya.
Senangnya film Korea, bendera Korea nggak tahu, ini kan? Ya. Jadi gambar bola, ada garis S putih dan hitam. Orang-orang Cina, Allah. kebetulan Ya Allah, cakep tadi banget. ya. Ya itu tahun baru Cina ya. Cina berkeyakinan begini, namanya reinkarnasi. Ya, jadi mereka Baru lihat pangling. adanya akhirat. Hidup itu abadi. Jadi kalau dia Perasaan sudah hidup kemarin mati, terakhir kali sama Karen dia titip cempaka putih. ada yang ke Lumayan kucing, ayunan. ada yang ke binatang anjing. Yang hari ini katanya tahunnya tahun kerbau. Kerbau logam. Ya. Jadi semua arwah itu masuk ke kerbau. Hidup lagi nanti. Kalau dia orang jahat, nanti masuk ke binatang, binatang mati masuk ke manusia sampai dia benar-benar jadi orang baik. Tapi kebaikannya berapa orang? Ya kan? Ya. Jadi kalau orang Cina itu sebenarnya nggak punya konsep akhirat. Ya. Konsepnya hidup, mati hidup lagi. Maka gambarnya hitam putih berputar-putar, namanya Yin yang. yin yang. Ya, yin dan yang. Mati hidup lagi, mati terus berputar-putar. Ya. Iya. Bisa dingin dan panas, dunia dan kematian. Kayak begitu. Itu konsep mereka. Jadi mereka itu ya mati, yang penting hidup itu senang-senang. Orang Eropa, orang-orang Eropa sebenarnya kebanyakan orang-orang yang gak percaya pada Tuhan. Adapun dia beragama Kristen itu sebenarnya hanya Formalitas. formalitas. Hakikatnya dia nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat 45 ayat 24, surat Al-Jasiyah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka berkata, maksudnya orang kafir, kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan di dunia saja. Jadi kehidupan ini hanya di dunia saja. Jadi nggak ada akhirat bagi mereka. Ya. Mahia illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup, dan tidak akan ada yang membinasakan kecuali waktu. Jadi yang membuat kita mati hanya waktu. Dari anak-anak, ya kan, remaja, dewasa, tua, terus mati. Setelah itu apa? Nggak ada apa-apa. Dia nggak yakin ada malaikat. Dia nggak yakin ada kuburan, ya, siksa kubur. Maka dia gunakan semaksimal mungkin kehidupan ini untuk dunia. Yang dicari dari mulai melek sampai tidur, dunia. Uang. Makan. Kan itu kan? Kemana nih, makan apa nih hari ini? Beli apa hari ini? Mau kemana hari ini? Kan itu kan? Gak ada berpikir tentang, wah, saya infak untuk akhirat. Saya infak untuk arwah ibu kita. Saya infak untuk arwah bapak kita, nenek kita, guru kita, nggak ada. Saya infak itu, kata dia, itu sistem share namanya, memberi, ya, take and give. Kalau saya memberi Umar, kan gitu kan? Umar punya uang, kan gitu. Dengan punya uang, dia gunakan dan sisanya akan diberi lagi kepada yang lain. Diberi lagi, diberi. Nanti pada satu titik tertentu uang itu ke kita lagi. Jadi apa? Kita berbuat pada orang lain supaya kita dibalas kebaikan oleh orang lain. Jadi nggak ada Allahnya, ya kan? Maka kalau dia diberi, ya, ini orang ini kok jahat, dia diberi kok malah berbuat jahat. Dia berpikir nggak apa-apa, nanti dia akan ngasih uang itu beredar.
entah sampai pada putaran keberapa, nanti satu ketika akan ke kita lagi. Jadi mereka berpikir kita berbuat baik, nanti akan ada orang berbuat baik kepada kita. Nggak ada Allahnya. Jadi memberi untuk diberi. Iya. Kalau bagi kita memberi sebagai simpanan di akhirat. Orang mau ngasih lagi apa nggak ngasih lagi urusan Allah. Atau orang-orang tertentu kalau udah infak, udah sedekah, terus kalau orang berbuat baik pada dirinya, ini Allah apa-apaan kan gitu, malah nyalain saya pun udah infak, saya udah sedekah, udah saya bantu ini, kok balasan Allah kepada saya kok begini kan gitu kan? Jadi dia memberi untuk diberi. Kalau kita kepada Allah memberi untuk Allah, mau nanti dibalas di dunia alhamdulillah kan gitu kan? Mau dibalas akhirat alhamdulillah, dan biasanya dunia akhirat. Nah itulah. Jadi mereka itu berpikir ya hidup ini untuk dunia saja. Dikatakan mayulikuna illa dar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Kenapa anak kecil mati? Ya udah waktunya kan itu kan. Kenapa orang tua mati? Ya udah waktunya. Kok dia sehat-sehat aja kok mati? Emang udah waktu. Jadi yang mematikan hanya waktu. Ya. Yang selalu dipikir kenapa dia mati? Karena sakit ini, kan gitu. Kenapa dia sakit ini? Karena kejedot. Kenapa dia mati? Karena kepleset. Jadi karenanya. Ya. Padahal mati itu adalah takdir, sebuah pintu untuk masuk kepada ya alam yang lain. Karena dia nggak percaya dengan alam lain, ya udah mati aja. Emang udah waktunya mati, mau diapain lagi? Maka wa ma yulikuna ila dahar. Itu keyakinan dan banyak sekarang. Walaupun kadang-kadang kita sholat, zakat, puasa, tapi keyakinan ini suka ada. Kenapa kita ingin ada? Ya karena kita memberi untuk diberi. Berbuat baik supaya orang berbuat baik pada kita. Nah gitu. Jadi seluruh yang kita lakukan untuk kita sendiri. Ya untuk kehidupan dunia. Ya. Nah inilah yang banyak orang-orang hari ini berkeyakinan. Ya, walaupun dia ngomongnya saya yakin ada akhirat, saya yakin ada nanti siksa kubur, saya yakin nanti ada neraka, ya nanti akan ada surga. Tapi kenyataannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dia menghabiskan waktunya, menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk kesenangan dunia, tanpa ada pengorbanan apapun, tanpa ada keyakinan bahwasanya Allah melihat, Allah mencipta, Allah memelihara, Allah membimbing, nggak ada. Yang ada hanyalah ya udah, memang saya mau berbuat baik, nggak ada apa-apa. Kalau waktunya dia berbuat jahat, ya emang gua lagi sebel, lagi kesel kan gitu ya, lagi marah. Ya, ada yang mengatakan kita lagi marah, orang lewat, ya dimarahin orangnya, siapa yang disalahin? Salah sendiri lewat depan saya, orang saya lagi marah, nggak ada yang saya marahin aja kamu kan gitu, ada begitu. Itu bos biasanya kayak gitu. Ya kalau udah marah nyari siapa yang dimarahin, kan gitu. Lewat, ini dimarahin hari ini. Nasib kamu hari ini sial, kenapa? Ketemu saya lagi marah, kan gitu. Ada gak kayak gitu? Ada. Iya. Jadi lagi marah nih di rumah, datang ke kantor, kesel dia. Ya, kalau di rumah nggak bisa marah-marahin, tiba ada orang lewat, nih dimarahin. Ya. Nah kalau udah habis marah dia senang, dia mengatakan salah sendiri kamu lewat sini. Orang saya lagi pengen marah, kamu lewat terus saya marahin aja. Ya. Ada yang begitu. Nah ini hidup ini ya untuk itu aja, dia nggak ada pertimbangan nanti dia akan bagaimana di akhirat. Itu yang didoain. Mengapa kita punya keyakinan bahwasanya segala apapun yang kita perbuat di dunia ini, karena kita punya keyakinan ada akhirat,
akan ada balasan. Maka pamayak mal misqala dzarratin khairan ya. Pamayak mal misqala dzarratin syarran ya. Berbuat baik kecil dibalas. Berbuat jahat kecil dibalas. Kalau nggak dapat balasan di dunia, nanti di akhirat. Ya kan gitu. Ada yang dua-duanya, di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Ya. Jadi bagi kita mau dibalas di dunia, ya silakan. Mau dibalas di akhirat pun kita silakan. Kenapa? Kita yakin berbuat ini hakikatnya karena Allah. Dan kita punya simpanan di sisi Allah. Nah inilah keyakinan bahwasanya kita tidak seperti orang barat, setelah dia dari tua, dari muda terus sampai kakek-kakek udah mati ya udah mati, nggak ada apa-apa lagi, ya kan? Ya. Emang udah waktunya mati, ya kan? Emang udah waktunya, ya jantungnya berhenti. Tapi bagi kita sekali lagi bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Dan kematian ini menurut hadis Rasulullah bahwasanya kiamat secara pribadi. Jadi kapan datangnya kiamat? Kapan? Kalau sudah hari Jumat katanya. Ya. Jadi secara pribadi, ya kan? Secara pribadi yang namanya kiamat itu adalah waktu kita meninggal. Jadi nggak usah mengharap-harap, nggak usah takut. Ya kalau udah meninggal ya itu kiamat kita, ya kan? Hanya masalahnya akhirnya, karena ada dua nanti balasannya surga dan neraka. Ini yang kita yakini, ada dua balasan. Dapat yang mana? Apakah akan diberikan kitab melalui tangan kanannya atau dengan tangan kirinya? Sebenarnya jangankan di akhirat ya, di dunianya saja, kalau menurut hadis Rasulullah SAW, begitu orang itu meninggal dan itu orang jahat, orang zalim, orang yang penuh maksiat, malaikatnya datangnya saja sudah bermuka masam. Ya, malaikatnya itu hitam legam. Ya. Ya. Adapun orang-orang yang baik, ya, malaikat datang dengan muka berseri-seri, senyum, ya, dengan muka penuh bahagia, ditegur juga assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, seperti itu. Ya. Itu kalau begitu juga kita mau meninggal, ya meninggal, itu sudah digambarkan dulu sama Allah. Nih bakal tempat kamu surga, kan gitu. Maka ada orang yang meninggalnya senyum. Kenapa? Senang. Dan dia pengen cepet, malaikat udah cepet cabut cawan saya gitu kan. Bukan takut. Nah, begitu orang yang jelek, orang yang penuh maksiat, penuh dosa, ya, malaikat udah datang dengan muka marah, hitam legam, ya kan? Sambil memukul-mukul mukanya dan diperlihatkan oleh malaikat, ini tempat kamu yang neraka. Gimana? Dia nggak mau lari dari malaikat, mau pergi, nggak mau. Ya. Saya nggak mau mati. Ya. Harta saya infakkan. Saya akan berbuat baik. Udah saya tobat hari ini, nggak mau lagi. Udah ada malaikat di depannya. Mau diapain? Ya kan? Mau diusir? Udah pulang dulu malaikat. Nanti habis ini saya sholat, habis ini saya mau zakat, habis ini saya mau berbuat baik. Bisa gak diusir malaikatnya? Nggak bisa. Ya. Udah dijemput. Ya. Kan nggak bisa begitu. Ya udah deh, saya kasih waktu 2 jam ya berbuat baik. Nggak ada. Iya. Tapi kenyataannya banyak gak orang udah dijemput oleh malaikat tapi nggak jadi? Banyak. Ya, Mas Urip. Ya misalnya kalau udah kapal terombang-ambing di lautan, ya kan? Kalau sudah naik ke pesawat, apa tuh pesawatnya bergetar-getar? Apa yang kita lihat?
Ya kan? Itu kalau black box di dalam pesawat itu kan ya, kan suka ada yang begitu kapal itu mau jatuh, apa yang terjadi di dalam pesawat? Serem kan itu ya? Itu benar-benar ingat Allah kan gitu. Begitu kapalnya kembali selamat, alhamdulillah ya. Udah turun gimana? Nggak sadar juga kalau dia dulu pernah sampai mati. Nggak usah jauh-jauh, udah kalau kita udah sakit aja meriang, ya kan? Pernah nggak ketemu malaikat? Enggak. Saya pernah ketemu, perasaan udah mau mati tuh, udah badan meriang, aduh, kayaknya belum siap. Ada malaikat, ya Allah, udah teriak-teriak. Nggak tahu ya, alhamdulillah nggak jadi mati. Alhamdulillah. Berbuat baik. Tapi apa yang sudah kita ucapkan pada waktu mau mati? Saya mau infak, saya mau tobat, saya mau puasa. Pokoknya saya akan berbuat baik. Udah saya tobat deh gitu. Ya kenyataannya begitu selamat, ya sembuh lagi, udah hilang tuh yang dulu dipikirin. Yang dulu astagfirullahaladzim, gitu kan, hilang. Nggak ada lagi tuh omongannya. Jadi itu sebenarnya malaikat udah ngasih sinyal, nanti kamu sebentar lagi meninggal, ya. Sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh kan gitu kan. Tapi nggak mau sadar. Wah ini lah, ya. Jadi kalau kita pernah gak kedatangan malaikat Israel, istilah kita nih ya, itu baru ditimbang menjerat. Udah mau mati, ternyata selamat lagi. Gitu. Itu yang kita harapkan, bahwasanya berapa kali Allah menegur kita sebenarnya udah banyak, ya kan? Waktu kita sakit nggak bangun-bangun, waktu kita kena musibah yang besar, ya kan? Ya, kita sudah berjanji mau ini, ternyata begitu selamat, terhindar dari musibah, sembuh lagi, kita akhirnya apa? Nggak tobat juga tuh. Ya. Nah begitu datang malaikat beneran, ya udah nggak ada lagi. Ya, kita juga kan nggak tahu. Saya pulang hari ini nanti apakah tidur begitu bangun udah ada malaikat Israel di sebelahnya? Leh, tadi kan kamu ceramah ini Leh, gitu tiba-tiba. Sekarang saya Leh, gimana? Sekarang saya beneran dateng. Iya. Aduh. Iya. Mar, nih, kamu habis diceramahin tentang Israel. Begitu mau bangun, di kepalanya sudah, siapa kamu? Saya Israel. Apa ya? Menyambut kamu. Oh, maju dulu. Gitu. Saya tobat, udah nggak ada lagi gitu kan? Ya, udah nggak ada senyum-senyum lagi. Maka orang yang banyak dosa diperlihatkan neraka, malaikat datang dengan penuh kemarahan, ya. Maka biasanya orang yang matanya mendelik-mendelik, takut, mukanya penuh ketakutan, ya kan? Ya, matanya tahu jeletot, melotot, mulutnya menganga. Serem banget. Kenapa dia menganga? Dia teriak. Dalam hadis dikatakan yang bisa mendengar teriakan orang yang mau mati itu hanyalah ayam, ikan. Kalau kita ada akuarium tuh, ya mungkin ya ikannya tuh gelisah. Kenapa? Ada malaikat. Kenapa hadisnya begitu? Kalau mau ada kematian dan orang itu adalah orang yang banyak dosanya, ya ayam itu gelisah, ya. Binatang-binatang itu bisa mendengar, bisa melihat, dan orang itu yang sedang mati juga melihat. Kita yang di sebelah kiri kanannya nggak melihat. Ya, itulah yang terjadi. Ya, percaya apa enggak? Ya nanti kalau udah mau mati, yang susah. Iya. Kenapa kita percaya? Ada ayatnya. Kenapa kita percaya? Ada hadisnya. Rasul loh yang ngomong, bukan saya. Ya. Yang ngomong ini orang yang tidak pernah dusta, yang nggak pernah bohong sedikit pun. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada hadis, berarti itu perkataan Nabi. Siapa Nabi? Nabi yang seumur hidupnya tidak pernah bohong. Kalau dia berkata pasti benar.
apakah tentang hari ini, tentang hari esok dan akan datang, itu benar. Itulah keyakinan umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita yakin Rasul itu benar ucapannya. Rasul itu baik. Maka menyerunya pada yang baik. Rasul itu baik. Maka yang dilarang pasti buruk. Iya, nggak boleh begini, nggak boleh. Itu pasti buruk. Harus begini, itu pasti baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahnya pasti ma'ruf, larangannya pasti munkar. Kalau kita belum tentu perintahnya baik dan larangannya munkar. Bisa bercanda-bercanda, bohong-bohongan ya gitu ya. Bercanda doang gitu aja dimakan hati kan gitu ya. Rasulullah nggak pernah bercanda-bercanda gitu. Bercandanya juga seger gitu kalau Rasulullah. Ya, inilah kenapa kita percaya. Kenapa Rasulullah manusia? Apalagi Allah. Ya kan? Dan udah berapa banyak ayat-ayat Allah ini terbukti, ya kan? Ternyata teraplikasi berapa banyak, dan itu tidak membuat kita kadang-kadang takut pada Allah. Setiap ada kematian itu kan ayat Allah kan itu ya. Ayat Allah itu banyak, salah satunya adalah pernikahan. Betul gak pernikahan ayat Allah? Betul. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kan itu ya? Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjodohkan perempuan dan laki-laki. Coba tanya udah nikah, litaskunu gak? Sakinah gak? Kalau nggak sakinah salah pilih. Kok nikah kok kayak neraka, kamu salah pilih. Waduh, saya nikah kok begini ya kok. Harusnya kan sakinah, mawaddah, warohmah. Ini boro-boro sakinah, ya kan? Ya, berarti ada sesuatu yang salah. Itu salah satu pernikahan. Wa min ayati, sebagian ayat itu adalah apa? Kematian. Jadi kalau ada orang meninggal, innalillahi, udah itu lillahi aja. Untuk kita gimana? Ya. Maka coba kalau orang meninggal, jangan takut, jangan tahayul. Lihat mukanya dalam-dalam. Dan jangan berkata apapun menilai kepada orang lain, cukup kita saja. Ini katanya orang baik. Nah, ini dia. Ini orang baik nih. Kita lihatin mukanya. Senyum apa enggak, matanya bagaimana, gitu kan. Waduh, dosa apa ya dia ya? Oh begini-begini, itu yang kita tahu, tapi jangan diomongin, diceritain. Nah, dalam hati aja. Sebagai apa? Tanda untuk kita yang hidup. Makanya al-mayyitu ibratulil hayya. Kematian adalah pelajaran bagi yang hidup. Ya, itulah. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mulai tadi kematian, kita berbeda-beda suku bangsa, kita berbeda-beda kok, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk, ya gitu. Itu semuanya tanda-tanda dari ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Ya dengan sebatas kemampuan kita aja, gitu ya. Gak harus profesor doktor ya kan. Ya, menilainya dengan sebatas kemampuan kita. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah agar kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, inilah keyakinan kita yang berbeda dengan orang-orang di sana yang hidup untuk hidup. Setelah hidup tidak ada lagi kehidupan. Ya. Kalau dulu ada rokok apa dia? Los Tamasta. Apa tuh diartiin? Dia hidup tambah hidup. Memang benar sih satu sisi. Jangan hidup kayak orang mati kan gitu ya. Tapi bagi kita hidup ini untuk persiapan kematian. Bukan berarti meninggalkan kehidupan, tapi persiapan kematian dan juga persiapan kehidupan. Jadi boleh mau sarjana, boleh mau jadi orang kaya, boleh kan itu kan? Mau jadi orang sukses, boleh. Tapi yakin setelah itu ada akhirat. Ya. Maka kesuksesannya untuk
kebaikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu saja yang dapat kita kaji hari ini, surat Al-Jathiyah ayat 2.